Oke Bu, eh, Pak, gimana? Sudah teori kemarin sudah dipelajarin? sedikit sih Pak, soalnya nyambil-nyambil itu pas kumpul keluarga kan kemarin Lebaran. Iya iya oke oke. Jadi Mm-mm. begini Bu ya, Mm. dalam technical BBM ini mau nggak mau kita harus tahu istilahnya. Jadi supaya nanti kita itu dalam memahamin technical kedepannya ini mengenai BBM ini lebih paham Bu gitu loh. Jadi kita sambil juga gabungkan dengan teori resistance support tadi, tapi Ibu harus eh, Tetap harus mengenal, tahu paham. istilahnya ya, Pak ya. Iya harus paham Bu, Oh karena ya, kita menggunakan teori gabungan. Istilahnya ya, Ibu maunya kan resistance support, kemudian demand supply sama BBME ini gitu loh. Jadi supaya nanti ke depannya Ibu tidak kaget lagi gitu loh. iya, Mm. Nah, kita ulangi ya, Bu. Pada pokoknya ya, Bu ya. ya. Kita ini di dalam technical BBME Oma Ali ini hanya apa itu 4 macam ya Bu ya yang kita pahamin. Jadi ekstrim, nah ini istilahnya reverse candle retest. Nah adanya ekstrim itu pasti harus ada momentum. Nah ini momentum adalah candle breakout top BB kalau harga itu naik. Nah ini kemudian reverse ini candle yang mematikan sebelah kirinya ini, warna hijau ini. Nah, kemudian disusul selanjutnya adalah retest. Hmm. Retest adalah candle tempat kita entry pada waktu ada ekstrim kita mau entry. Nah, ekstrim hanyalah tanda market akan hilang ataupun berbalik arah. Nah, itu Hmm. tanda-tanda. Nah, kalau orang yang sudah profesional, pengalaman jam terbang tinggi di technical BBME, itu di ekstrim kita berani entry. Dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan pola candle, ada satu reverse kemudian retest. Nah, kalau di dalam pola candle berarti kita harus nunggu dulu warna merah. Satu, dua. Tadi konfirmator ada dua candle warna merah di time frame H1 kita entry sell. Tetapi kalau di technical BBME ini sudah ada reverse candle, kemudian di retestnya ini kita entry, TP wajibnya ataupun taking profitnya itu adalah candle menyentuh MA5 low 10 low. Nah, harus Hmm. kita close. Kenapa? Karena pada waktu ekstrim ini hanyalah tanda market akan berubah arah dari Oke. tren naik menjadi tren turun. Hmm. Nah, ini. Kemudian candle selanjutnya akan membentuk arah. Arah apa? Bisa di sini membentuk menggagalkan dari ekstrim ini bisa membentuk MHV ataupun losing market ataupun market sudah Lemah betul-betul akan balik arah. arah turun. Nah, sama di MHV nanti adanya reverse candle retest. Nah, di retest nanti kita entry-nya SL-nya di atas top BB ataupun area resisten terdekatnya, kemudian ditambah split yang berlaku di broker masing-masing yang digunakan. Nah, ini. Kemudian setelah ini candle membentuk arah awal. Yang disebut arah awal itu adalah breakout MA5 low 10 low. Nah, ini yang disebut arah awal. Nah, MA5 low 10 low lah ini. MA5 low, ini MA10 low dari breakout di sini. Nah, selanjutnya candle mencapai area retest di sini. Area retest adalah retest MA5 high 10 high. Nah, selanjutnya candle tidak mampu breakout area MA5 high 10 high bersama mid BB ini.
turun menjadi can breakout MA 5 low 10 low bersama mid BB ini yang disebut dengan CSAK sell. Nah ini breakout MA 5 low dan mid BB. Nah ini. Jadi kita ulangi lagi. Adanya ekstrim adalah momentum. Ekstrim adalah tanda-tanda bahwa market akan berbalik arah. Dari tren kenaikan bisa penurunan, dari tren penurunan bisa menjadi kenaikan. Nah, tanda-tanda ekstrim itu satu ada reverse, ada retest. Nah, kemudian ditandai dengan MA5 high keluar. Nah, ini tidak keluar, berarti kita harus ingat bahwa ekstrim itu ada 4 macam, yaitu BB mendatar, kemudian BB menegak, BB mengembang, BB mendatar, mengembung, apa sih? Mengembang. Nah, ini termasuk BB ekstrim yang bermomentum, itu tidak keluar ini. Nah, ini yang harus kita hafalin. Nah, kemudian setelah adanya retest kita entry sell. Nah, ini asal saja ya Bu ya. Nanti kenapa ini dia turun kok tidak menjadi MHV langsung dia menjadi CSAK. Nanti kita mapping. Nah, mappingnya itu adalah time frame H4 sama D1 nanti apa arahnya. Nah, ini asasnya aja dulu. Nah, asas berlakunya. Jadi, oh kenapa kok ini tidak menjadi MHV? Nah, ini nanti kita ada mappingnya. Nah, ini yang asas dulu. Jadi kita harus paham dulu. Nah, candle arah awal. Nah, arah awal ini adalah candle yang lepas MA 5 low 10 low. Dia belum lepas mid BB. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi kalau kita entry sell pada waktu di ekstrim ada 1, 2. Nah di BBME di retestnya ini, nah TP wajibnya di sini, walaupun dia langsung turun. Nah, namanya market kan kita tidak tahu dijagakan, nanti dia akan membentuk dari setelah candle arah awal dia membentuk MHV ini. Nah, MHV kan tipikalnya kan ada di atas ekstrim, ada di bawah ekstrim, ada triple ekstrim di sini di MHV, di sini MHV langsung turun. Nah, ini kan market sudah berjalan, pasti orang sudah paham. Nah, ini kita belum mengetahui market ini arahnya akan kemana. Apakah langsung dia akan menjadi CSAK? Nah, berarti kita harus menunggu dulu. Karena apa? Di dalam technical BBME ini kita tidak boleh entry di arah. Nah ini di mana entry-nya, yaitu di MHV sama di re-entry CSHK dan di re-entry momentum. Nah ini. Jadi ada 3 lokasi doang yang untuk entry. Tapi kalau di technical pola candle atau resistance support ada warna merah, ada satu warna ini bisa doji, bisa hammer, martel kebalik. Ini ada warna merah satu, ini ada merah kedua, berarti kita entry sell. Di yang ketiga. SL-nya di mana? SL-nya jika dia ini di atas area support ini. Nah, ditambah spread yang berlaku di broker masing-masing. Nah, ini setelah ini dicari mana? Nah, kalau kita menjagakan langsung dari sini langsung dia ke sini ya agak berat. Berarti kita cari area support terdekatnya. Nah, habis itu kita tunggu market akan kemana. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan technical BBME. Dengan resistance support dan pola candle. Nah, setelah ini CSHK ini dia tuh retest area MA 5 high 10 high, dia menjadi CSHK ini. Nah, kita tunggu di MA 5 high 10 high-nya. Nah, ini sudah market sudah bergerak, pasti orang tahu. Nah,
MA5H pasti mungkin di sini dikasih rectangle. Nah, Hmm. ciri-cirinya dari re-entry dari CSHK ini nanti kita akan bahas. Nah, ini kasih rectangle, dia turun, TP wajibnya dulu di sini. Nah, setelah itu candle naik. Nah, naik ini kita tunggu dulu konfirmator masih ada re-entry enggak dari candle arah kukuh ini, sell ini. Nah, nanti time frame bawahnya akan memberikan signal bahwa ini akan terjadi re-entry sell. Nah, tanda-tanda re-entry sell berarti satu ini close area diikat masih MA5 high 10 high. Kemudian ini satu warna merah. Nah, kemudian dia turun. Nah, nanti ada ini tanda-tanda. Ini menjadi momentum. Nah, yang disebut re-entry itu adalah candle kalau dia turun dari CSHK ini, re-entry ini CSHK, re-entry CSHK, ini tanda-tandanya diikat oleh MA5H10H bersama mid BB. Lebih kuat lagi dia nanti diikat oleh MA50. Ini lebih kuat. Nah, kalau kita pas ada arah di sini sudah membentuk ini, nah berarti kita lari time frame bawah. Nah, time frame bawah sana adalah M15 ataupun M5. Ini ada indikatornya ada. Nah, ini nanti kalau kita entry sell-nya di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya berarti ya kita cari high-nya di atas high-nya ini. Pokoknya kita entry sell di sini dari kita acuan time frame M15. Berarti kita SL-nya di atas ini. Nah, kita coba ibaratnya kita tarik dari area ini, area yang disebut dengan area supply. Nah, rejeksi area supply ini tidak kuat lagi. Nah, ini tadi ya. Nggak bisa naik lagi ya, Pak. Ya. Nah, di sini. Nah, kalau dia ini gagal jadi momentum buy ya sudah, mau nggak mau harus SL, tidak boleh kita ngejar. Kita kejar. Nah, ada apa sebenarnya? Lah, kemungkinan time frame H4 itu bisa terjadinya re-entry buy dari momentum. Dia ini sideways ataupun dibilang dia trend ketemu MA5 low yang di time frame H4. Kemudian di sini dia breakout karena SL kita, berarti di time frame H4 itu terjadi re-entry buy dari momentum bisa, CSHK bisa. Nah, bagaimana kita? Ya sudah, kalau sudah benar-benar itu ciri-ciri re-entry sudah valid, ya sudah balik arah langsung entry. Gitu loh. Kita Saya ulangi lagi. Ya, silahkan bertanya Ibu. nggak Jadi nggak kita nggak nggak bertanya sih. Saya cuman mau ngulangin tadi yang Pak Mul bilang ya. Jadi kalau ini kan dari apa ya, semakin panjang apa sideways ya Pak ya, sideways-nya, yang datar, yang berarti BB apa namanya, Bollinger Band-nya mendatar, itu ya, pasti akan ada momen-momen apa namanya, yang rally itu loh, ya apa re-entry. momentum ya. Re-entry. Nah, dari kasus di time frame atasnya, Bu. Nah, umpama contoh ini ya. Ini contoh. Ini terjadinya sideways kemudian dia breakout. Nah, berarti di time frame H4 sono ini akan terjadi suatu problem atau apa adanya suatu indikasi apakah akan terjadi re-entry buy ataupun re-entry sell dari kasusnya bisa momentum breakout top BB ataupun re-entry sell dari breakout low BB bisa. Nah, coba kita tes dikit aja ya, apakah benar atau enggak. H4 lari kita. Nah, H4 dia ternyata setelah dia terjadinya ekstrim, ini ada ini doji ya, kemudian di sini ada warna merah panjang. Nah, di sini ternyata dia langsung jadi momentum sell. Nah, apa di time frame G1?